Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okta Aryani. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kembali presentasi hasil jurnal yang saya buat mengenai kalimat dan unsurnya. Jadi kita akan langsung masuk ke materi yang pertama mengenai pengertian kalimat dan unsurnya. Jadi, pengertian kalimat itu dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan kalimat untuk berkomunikasi. Dengan kalimat kita dapat mengekspresikan diri kita. Kita juga dapat bertanya dengan menggunakan kalimat dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan dengan menggunakan kalimat. Dan berikut ini beberapa pengertian kalimat menurut beberapa ahli. Yang pertama itu menurut Arifin dan Hassai. Kalimat itu adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Lalu, menurut Wijono, kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang merupakan kesatuan pikiran. Dan menurut Cook, Elson, and Pickett, dalam taringan, kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif dapat berdiri sendiri, yang mempunyai pola intonasi akhir yang terdiri dari klausa. Sedangkan pengertian kalimat sendiri yaitu adalah kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan maupun tulisan yang mengungkapkan pikiran secara utuh dalam wujud lisan. Kalimat diungkapkan dengan suara yang naik dan turun, lemah dan lembut, disela dengan jeda, dan diakhiri dengan intonasi. Sedangkan dalam wujud tertulis, kalimat diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Lalu, kita ke unsur-unsur yang terdapat dalam kalimat. Jadi dalam pola kalimat dasar kita dapat menjumpai subjek, predikat, objek, dan pelengkap, serta keterangan, yang merupakan unsur pembangun sebuah kalimat. Dan unsur-unsur kalimat ini memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing di dalam sebuah kalimat. Kalimat minimal harus memiliki unsur subjek dan predikat. Itu yang pertama ada subjek. Subjek adalah unsur kalimat yang melakukan tindakan atau kerja dalam suatu kalimat. Dalam kurung pelaku. Subjek atau pokok kalimat merupakan unsur utama kalimat. Subjek menentukan kejelasan kalimat. Pada umumnya subjek berupa nomina, frasa nomina, atau klausa. Dan kehadiran subjek di sini yaitu sebagai kata benda atau kata yang dibendakan dalam kurung frasa nominal. Lalu subjek disertai kata ganti penunjuk ini, itu, dan tersebut yang ditempatkan di antara subjek dan predikat. Bahkan kata ganti penunjuk itu sendiri dapat bertindak sebagai subjek. Lalu yang C, subjek itu berupa jawaban atas pertanyaan apa, yang, dan siapa yang. Lalu yang D, subjek dapat diberi keterangan pewatas yang. Keterangan pewatas yang ditempatkan di belakang kata atau kelompok kata yang bertindak sebagai subjek. Lalu predikat. Predikat adalah bagian yang memberi keterangan tentang sesuatu yang berdiri sendiri dan menyatakan apa yang dikerjakan atau dalam keadaan apakah subjek itu. Predikat merupakan konstituen pokok yang disertai konstituen subjek di sebelah kiri, dan jika ada konstituen objek, pelengkap dan atau keterangan wajib di sebelah kanan. Predikat biasanya berupa frasa verbal atau frasa adjektifal. Dan kehadiran predikat sendiri itu sebagai predikat berupa kata benda, kata kerja, kata sifat, kata bilangan, dan kata depan
dan kelompok kata. Lalu predikat itu merupakan jawaban atas mengapa atau bagaimana. Permutasian predikat dengan subjek. Predikat dapat didahului dengan kata, keterangan, aspek, atau modalitas. Lalu kemudian objek. Objek adalah unsur yang dikenai sasaran oleh subjek. Objek adalah konstituen kalimat yang kehadirannya dituntut oleh predikat yang berupa verba transitif pada kalimat aktif. Objek biasanya berupa nomina atau frasa nominal. Kehadiran objek sendiri, objek hanya terdapat dalam kalimat aktif transitif. Objek selalu terletak di belakang predikat dengan pola subjek, predikat, objek atau pola predikat, objek, subjek. Objek tidak boleh didahului dengan kata depan atau kata penghubung kecuali kata bahwa yang sebenarnya lebih menunjukkan kenominalan objek. Objek ditempati oleh jenis kata benda, frasa nomina, dan klausa nomina. Lalu pelengkap ini berwujud frasa nominal, frasa verbal, frasa adjektival, frasa preposisional atau klausa. Pelengkap berada langsung di belakang predikat jika tidak ada objek, dan di belakang objek kalau unsur ini hadir. Lalu keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal tentang bagian kalimat. Unsur keterangan dapat berfungsi menerangkan subjek, predikat, ataupun objek. Posisinya dapat di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Pengisi keterangan adalah frasa nominal, frasa preposisional, adverbial, atau klausa. Keterangan merupakan fungsi sintaksis yang paling beragam dan paling mudah berpindah letaknya. Keterangan dapat berada di akhir, di awal, dan bahkan di tengah kalimat. Konstituen keterangan biasanya berupa frasa nominal, frasa preposisional, atau frasa adverbial. Lalu ini ada macam-macam keterangan. Yang pertama, keterangan tempat. Itu contohnya di, ke, dan dari. Lalu keterangan waktu, contohnya sebelum dan sesudah. Keterangan alat, contoh dengan. Keterangan tujuan, contohnya agar atau supaya dan untuk. Keterangan cara, contohnya dengan, cara, atau secara. Keterangan penyerta, contohnya dengan atau bersama. Keterangan perbandingan, itu contohnya bagaikan. Dan keterangan sebab, contohnya karena dan sebab. Lalu penggolongan kalimat bahasa Indonesia. Berdasarkan bentuk kategori sintaksisnya, kalimat lazim dibagi atas. Yang pertama, kalimat deklaratif atau kalimat berita. Lalu kalimat imperatif atau kalimat perintah, kalimat interrogatif atau kalimat tanya, dan kalimat eksklamatif atau kalimat seruan. Dan berikut ini pengertian dari masing-masing penggolongan kalimat bahasa Indonesia. Yang pertama, kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang memberikan informasi atau memberikan tentang suatu peristiwa. Selain itu, kalimat deklaratif juga dapat diartikan sebagai kalimat yang berisi pernyataan, fakta, atau pendapat. Kalimat deklaratif dapat pula disebut dengan kalimat berita. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi informasi, pernyataan, fakta, atau juga pendapat. Dan ciri-ciri kalimat deklaratif itu intonasinya yang netral, tidak ada bagian yang dipentingkan dari yang lainnya. Bagian dari kalimat berita dapat dijadikan pokok pembicaraan. Dalam hal ini, bagian tersebut dapat ditempatkan pada awal kalimat atau bagian akhir kalimat. Susunan kalimat tidak dapat dijadikan sebagai ciri-ciri karena sama saja dengan kalimat yang lainnya. Lalu jenis-jenis kalimat deklaratif. Yang pertama, kalimat deklaratif aktif, kalimat deklaratif pasif, kalimat deklaratif inversi, kalimat deklaratif langsung, dan kalimat deklaratif tidak langsung. Lalu yang kedua, kalimat imperatif.
Kalimat imperatif adalah kalimat yang bersifat memberikan perintah atau memberi komando. Dengan kata lain, kalimat imperatif adalah kalimat yang mengandung perintah. Kalimat ini berfungsi meminta atau melarang seseorang agar tidak melakukan sesuatu. Dan ciri-ciri kalimat imperatif yaitu ditandai dengan intonasi yang rending pada akhir kalimat, menggunakan partikel penegas, penghalus, dan kata ajakan, harapan, larangan, serta permintaan susunan inversi, sehingga predikat dan subjek tidak selalu terungkap, pelaku tindakan tidak selalu terungkap. Dan jenis-jenis kalimat imperatif, yang pertama kalimat imperatif halus, kalimat imperatif transitif, kalimat imperatif tak transitif, kalimat imperatif ajakan dan harapan, kalimat imperatif permintaan, kalimat imperatif pembiaran, dan kalimat imperatif larangan. Lalu kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang berisi pernyataan dan berfungsi untuk menanyakan suatu hal kepada orang lain. Kalimat ini juga sering disebut sebagai jenis-jenis kalimat tanya. Kalimat ini mempunyai beberapa macam, di mana macam-macam kalimat interrogatif meminta pengakuan keterangan positif, negatif, retorika, dan terbuka. Dan ciri-ciri kalimat interrogatif yaitu menggunakan contoh penggunaan tanda tanya di akhir kalimat. Terdapat jenis-jenis kata tanya di dalamnya. Terdapat kata entah, kata tanya atau selainnya, yang berakhiran kah, membutuhkan jawaban dari pihak yang ditanya. Khusus untuk kalimat interrogatif berjenis kalimat retorik. Kalimat ini tidak membutuhkan jawaban karena sifat katanya yang lebih condong memotivasi atau menyindir dibanding dengan menanyakan atau mempertanyakan. Dan jenis-jenis kalimat interrogatif itu yang pertama kalimat interrogatif yang meminta pengakuan jawaban, kalimat interrogatif yang meminta jawaban kata tanya, lalu kalimat interrogatif yang meminta jawaban berupa alasan, kalimat interrogatif yang meminta jawaban berupa pendapat, lalu kalimat eksklamatif atau seruan. Kalimat seru adalah kalimat yang isinya mengungkapkan kekaguman perasaan. Karena rasa kagum berhubungan dengan sifat, maka kalimat seru dibentuk dari kalimat statif. Kalimat seru disebut juga kalimat interjektif. Lalu di sini ada beberapa pengertian dari subjek, objek, dan pengertian subjek, objek, predikat, dan keterangan. Tetapi saya tadi sudah menjelaskan pengertian serta kegunaan dari subjek, objek, predikat, dan keterangan. Lalu kita ke materi selanjutnya. Oke, materinya habis. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Jadi, kesimpulannya, kalimat merupakan bagian ujaran atau tulisan yang mempunyai struktur minimal subjek, predikat, dan intonasi finalnya menunjukkan bagian ujaran atau tulisan. Itu sudah lengkap dengan makna, bernada berita, tanya, atau perintah. Dan pengertian kalimat berbeda-beda menurut para ahli, serta terdapat ciri-ciri dan juga jenis-jenis dari beberapa unsur penggolongan dalam sebuah kalimat. Dan saya meminta saran, adapun saran yang dapat saya sampaikan dengan kerendahan hati, saya merasakan masih banyak kekurangan dalam tulisan ini, dan saran kritik yang konstruktif sangat saya perlukan demi kesempurnaan tulisan ini. Dan demikian pula perlu penyempurnaan agar tulisan ini menjadi lebih lengkap dan lebih bermanfaat bagi pembaca. Jadi sekian dulu presentasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk saya dan juga kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.